untuk melanjutkan dengan pembacaan doa yang merupakan acara ke-6. Untuk itu kepada Ustazah Rohani disilakan. Langsung saja Bu Ketua ini. Tidak ada sambutan dari Bu Ketua. Siap. Kalau yang gendut duduk lamanya sisanya Bu ya kita aja. Bebas ya. Gimana yang barusan kita baca, terlalu cepat atau terlalu lambat barusan membacanya? Cukup, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, dari besok kita tersalah lalu. Tuhan atau sabarkan kapan enggak? Sekali lagi ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan tinggal berembul tadi tuannya. Biasa kan terkebul, begitu kan? Terang gembul, robok, terang robok. Iya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Biar belajar bahasa Jerman, mau masuk karir ya. Bahasa Jerman, insya Allah tidak apa-apa. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin amin wa fahmna fahman nabiyyin wa rzuqna hibban hibbil mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum fa'iyya bi taqwa wa afaqal fajr muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 21. Quran boleh dibuka. Surat Ar-Rum dibuka. Saya. Oke, nggak apa-apa ya. Biar kelihatan dunia. Ar-Rum ayat 21 surat ke-30 kalau nggak salah ya, surat Ar-Rum. Ar-Rum. Sekarang langsung dua ya, setelah Ar-Rum surat Fatir. Biar benar-benar disimak ada apa dari dalam surat itu. Ar-Rum, sedang At-Tahrim saja, At-Tahrim ayat 6. Ar-Rum 1 ayat surat ke-30 ayatnya 21 ayat 21. Kemudian At-Tahrim surat ke-66 di akhir. Surat ke-66 ayat 6. Kalimat ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. At-Tahrim surat ke-66. Tadi Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Yang keduanya At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Sambil ya, tidak apa-apa. Kita beristighfar kepada Allah, mohon ampunan atas segala kehilapan kekurangan kita, baik dosa yang terasa maupun yang tidak terasa. Kalau sudah ketemu semuanya lalu dilanjut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu
وأتوب عليه أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مكروها ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sudah ketemu semuanya? Iya, siap. Baik lagi ya, poinnya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hamna fahman nabiyyin wa ruzukna hibdal hibdal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum fa iya bi taqwallah faqad fajjal muttaqun. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tentunya sampai kepada kita umat di akhir zaman. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Cekak, tantangannya sekali-sekali. Takdiman berjunjung Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pertolongan kepada kita semua sampai saat ini. Sabadana yang akan salam kehormatan Islam dan wahai ibu ketua dan amalnya bahasa Jerman ini. Sabadana yang akan salam kehormatan Islam jana dua kesadayana mugira undang-undang sadaya dari sadaya dari tempatan ginururan disanggung kehormatan keberkahan Gusti Allah Rabbul Izzati minangka pamukalawan bawang kerana atas jalan kehidupan keperbukan tentrem kalimah basmalah diebrehkeun dina lalui didugikan dina lisan supaya ucapan yang paling pernah kanggo urang sadayana singkat dan jalmi anu raos ibadah ka Gusti nyatana Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinar salam muga salam ila bayang ngageleung ngocor ngagolontor muncul turut kepada perguruan sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat fa'amma bi nikmati rabbika fahaddis. Serat kita serat Ad-Duhan Dahil fa'amma bi nikmati rabbika fahaddis. Sebut-sebutlah atas kenikmatan yang kita bukan pernah lagi yang kita selalu miliki sih. Syukurnya tentang apa? Nikmat apa? Sehat. Alhamdulillah di kesempatan hari ini yang terhormat
Ibu Ketua Bayangkari sekaligus Ketua Yayasan Kepala Bayangkari nyontek ya, nggak apa-apa. Ibu Vega Budi Santono, iya Santono itu, alhamdulillah. Yang sangat kami hormati juga Wakil Ketua Bayangkari, Ibu Mutiara Parasanto. Alhamdulillah. Meni arang kene gini ya. Terang arang Bu masih muda. Masya Allah. Berkah panjang umur dan kesehatan, luaskan dimurahkan dijemputkan ilmu dan rezekinya. Insya Allah rumah tangganya sakinah selalu harmonis, mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal. Juga untuk ibu-ibu semua yang hadir, para pengurus Bayangkari yang hadir pada saat kesempatan ini, insya Allah menjadi tauladan untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Insya Allah. Dari mana awal kita agar menjadi contoh untuk putra-putri kita, tiada lain tadi bisa menggolida. Apa itu bisa menggolida? Perjanjian di hadapan Allah. Kapan itu? Ketika kita belum menjadi pasangan suami istri. Betul? Betul. Ketika yang haram, jangankan gandeng-gandengan tanda, melihat tatap mata dengan mata saja, kalau itu dibarengi dengan apa Bu? Syahwat hawa nafsu haram. Tetapi ketika sedang melaksanakan misalkan menggolong perjanjian di hadapan Allah yang sangat sebentar sekali, ijab kabul sah, yang tadinya haram menjadi sah. Itu awal dari semua yang ada disebut tadi. Sakinah penuh dengan cinta, mawaddah warahmah penuh dengan kasih sayang. Dengan apa tentunya? Niat dalam hati ketika kita akan melaksanakan pernikahan, karena jodoh itu merupakan takdir Allah. Kalau orang Sunda kampung lalu dibilang dulu mama-mama kita, emak-emak kita, jodoh terjorok ya tidak. Jodoh bukan jodoh, jodoh adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dijanjikan kepada umatnya? Ketika kita dikandung oleh ibu dan kita 4 bulan, dititipkan dalam rahim seorang ibu. Kita ingat ke belakang. Tuhan sekarang sudah di 60 sekian, sudah lansia. Sedangkan lansia Bu asal orang asal 17 gitu kan. 9 bulan dititipkan oleh Allah sebelum lahir ke awal dunia di dalam kandungan ibu dan tercinta. 9 bulan. Sebelum 9 bulan ada yang dinamakan 4 bulan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sari kaki tanah jadi air mani, kemudian jadi segumpal darah, dari segumpal darah, dari segumpal daging. 4 bulan berada dalam rahim kandungan ibu, Allah memberikan perjanjian kepada kita. Sabar halami, mau berapa lama kita berada di atas dunia ini sebelum kita lahir? Karena kelahiran kita dalam keluar dari rahim ibu itu 9 bulan. Tetapi di 4 bulan Allah memberikan perjanjian kepada kita. Dari mulai rezekinya, malakanya, panjang umurnya, jodoh sekalipun sudah ada perjanjian, sudah ada ketetapan di Lauh Mahfuz. Ketika kita berapa umur kita dalam kandungan ibu dan kita 4 bulan. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuat. Lahirlah kita ke alam dunia, ditebar oleh air mata, dibeli oleh darah yang sangat mahal harganya. Lahirlah kita ke alam dunia 9 bulan 6 hari, ada yang 9 bulan kurang 6 hari. Setelah dilahirkan, disusui, diadik, dididik, disekolahkan, dewasa, akhirnya bertemu dengan jodohnya. Ketika kita ingin menjadikan jodoh yang baik, tentunya ada 4 persyaratan. Cantiknya, kayaknya, gitu kan? Yang di awal agama dan keturunan. Tetapi dikembalikan ke depan, yaitu keturunan dan agama. Sampai sebenarnya hal-hal tidak menjamin kaya, tidak menjamin dia adalah berpangkat tinggi, tetapi ketika dia tidak ada pendidikan agama, tentu yang dinyatakan sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai.
bukan dalam impian saja, tetapi ketika kita insya Allah melaksanakan perintah-perintah Allah, niatnya karena ibadah karena Allah, insya Allah kembali setelah disusui, diadik, dididik, disekolahkan, datang jodohnya, karena jodohnya takdir Allah. Salah satu sunnah Rasulullah adalah pernikahan. Akhirnya bertemu. Tadi ada kawan di Sampang Gowido, perjanjian di hadapan Allah, ijab kabul dilaksanakan. Perjanjian di hadapan Allah itu sebentar ya boleh di Sampang Gowido. Tak garis sah menjadi seorang istri yang paling sendiri. Berlanjut, kemudian jauh, tambah jauh, sebulan, 2 bulan. Kalau kita diawali dengan yang baik, yang halal, insya Allah ketika kita mendapat keturunan anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, mempunyai keturunan putra putri soleh dan salih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan rezeki putra keturunan itu yang saleh dan salihah. Tapi diawali dari siapa? Dari ibu dan ayah kandanya, dari kedua orang tuanya. Ibu ngatos tuh apabila ada kompleksnya ngadonan, para ngadonan bikin kue, kita harus apapun juga memakai kalimat lafaz Allah yang terkandung dalam Al-Quran, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Caranya sah. Tuh, satu. Kedua, ngadonana terang doa bu, masih kena arah apa? Masih. Wah ini apa kene? Insya Allah. Allahumma jannibna syaitani wa jannibis syaitan. Minimal bismillah tuh. Apa? Atau buka. Apa satu ini? Awas. Kan kita ingin menciptakan anak-anak saleh dan salihah. Kita ingin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Yuhun kalimat itu sering diucapkan oleh kita. Semoga sakinah ya, semoga samawa ya. Tetapi ada caranya dan bukan instan itu semua. Kita mohon kepada Allah, jadikanlah ya Allah ya Rabb istri kami istri yang salihah. Amin. Jadikanlah ya Allah suami kami yang mendampingi menjadi suami yang saleh. Suami istri pasangan yang betul-betul saleh dan salihah, insya Allah mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Rabbi habli minas salihin. Doa lagi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mohon kepada Allah. Nah, satu hari tinggal kita bisa bangun hidup perjanjian di hadapan Allah, niatkan lillah karena Allah, niatkan ibadah dan dibekali oleh apa? Iman, takwa, sabar dan tawakal. Awas, lompat ibu, hati-hati itu. Niatkan ibadah rumah tangga kita oleh 4 perkara. 1, iman. 2, takwa. Kemudian sabar, tawakal. Setelah iman, setelah takwa, setelah sabar dan tawakal, bungkus itu semua dengan akhlakul karimah yang mulia. Karena berakhlakul karimah yang mulia itu dapat membungkus semuanya, keimanan, ketakwaan, kesabaran, ketawakalan. Karena dunia ini tempatnya apa bu? Tempatnya ujian. Laras bu? Laras. Karena dunia ini semu hanya permainan semata. Ahmad Albar merugikan karena belum judul lagu. Apa bu? Dunia ini panggung sandiwara. Betul tak? Betul. Masya Allah. Ya Pak. Jadi bahwa dunia ini panggung sandiwara, tapi bekali oleh apa? Keimanan, bekali oleh ketakwaan.
Kemudian ya Rob, ya Rahman, ketika anak-anak kita ingin jadi anak-anak yang saleh, ibu ngemut-ngemutna, artos nate, nabung nate, kanggo engke oles matematika, kanggo engke oles fisika, kanggo engke oles biologi, dan balik kaituna kuliahnya jalan kedokteran. Tapi ibu tidak memikirkan anak kita menjadi fasih bacaan Al-Quran, menjadi hafidh Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peran seorang istri dalam rumah tangga, masya Allah banyak sekali ya Bu. Enjing-enjing dengan kabar enjing-enjing ini supaya enjing-enjing itu terus upami. Tapi itu ibadah yang paling besar, ibadah yang paling banyak pahalanya adalah ibadah di dalam rumah tangga. Masya Allah. Tinggal witan kantoran ayana buka pada masak naon. Terus ngemutan pas muka teh sahur deh masak naon ya kan sahur ada mengkolak naon. Pada meser kerupuk di mana kerupuk ojek sudah ada kerupuk ojek Bu, kerupuk yang kuning yang merah itu ya Bu. Ya, Masya Allah sekarang di setiap pintu itu penjualan semua. Tapi kembali tadi ayat Al-Quran yang dibacakan oleh ibu tadi dan saat tilawannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Di mana Ramadan itu Bu? Ya kita dalam setahun itu hanya 1 bulan. Ini kita melacak dulu ke Ramadan ya Bu ya. Ada apa dengan Ramadan? Masya Allah. Bergegas-gegas lalu. Tinggal beberapa hari lagi. 16 hari ini. Besok termasuk nuzulul Quran. Syahrul Ramadan. Masya Allah. Karena setiap jengkalnya, setiap napas kita, setiap gerakan kita penuh dengan pahala. Kantoran ayah sebagai ibu di rumah tangga, sebagai istri dari suami kita, sebagai ibu dari anak-anak kita, dulu ya Allah sampai paus kalau menaungi kayaknya pahala. Diamnya orang yang berpuasa adalah sebagai bertasbih. Nunutan anak sedang berpikir, kamu barunya ngacai, ngacai kok betul. Nunutan gitu ya, itu sama Allah makan dulu kayak halang ya Bu. Subhanallah. Jangan ibu. Alhamdulillah. Seolah-olah itu bagaimana orang sedang berhenti ya, pahalanya. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sekarang sebagai istri dari suami kita, ketika kita sikap sebagai istri Bu Munta, kalau ibu ketua, ibu semua di sini tidak seperti Bu Hani. Kalau Bu Hani sampai di rumah Bu, cerah, nganggo aja buah-buah dari sini. Nutus polo, raos Bu, nutus lain-lain, nutus ese, kalau mau agung mah. Ibu di rumah jangan dibiasakan seperti itu. Apalagi kalau pas-pas suami kita pulang. Ibu harus siap. Kasenengan rumahan si Obi kasenengan ngesaru Obi gampang sih karena apa dibalas gampang betul ya senengan ya acuh bobo acuh kesenangan suami kita ketika beliau pulang siap sebagai istri yang 24 jam melayani. Kenapa bahasa seperti itu? Karena di dalam rumah tangga pintu kunci surga kita adalah suami. Kita harus tawakal kepada Allah, harus bertakwa kepada Allah, dan kita harus berbuat baik kepada siapa setelah berumah tangga, kepada suami. Karena itu ibu bapak kita, Masya Allah. Ibu bapak jangan dinomor-duakan ibu ya, sama. Walaupun ketika berumah tangga ada di bawah suami kita, tetapi ibu bapak kita hormat, jadikan ratu dan raja. Ketika sudah tiada Bu, kunci surga sudah tiada. Masya Allah anak terasa. Kita ingat Bu, 9 bulan kita dalam rahim ibu kita. Ketika kita dilahirkan, darah, nyawanya, Masya Allah, mengadik mendidik, menyekolahkan, menyusui sampai akhirnya dewasa.
Kita punya jodoh, diberikan kepada jodohnya. Sudah berbuat apa kita kepada orang tua kita? Masya Allah. Anda kita ingin menjadi surga dunia dan surga akhirat, mendapatkannya, jadikanlah orang tua kita ratu dan raja di atas dunia ini. Insya Allah selamat rumah tangga kita. Yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah akan mendapatkannya. Insya Allah. Berbahagia untuk ibu-ibu semua yang hadir di sini yang masih punya orang tua. Masya Allah. Bu, pos lansia, pos kolot, pos koyok diperhatoskeun. Masya Allah. Abdi mengaraos. Sakarik-sakarik teh yang dilayani, kebun arang si bungsu. Abdi masih gadis, bu, tapi terus baru tiru. Masya Allah. Gadis, gimana cara carios? Gadis tapi bukan tiru. Saat itu. Begitu pun sama orang tua kita tuh. Ketika kita membawa keresek naik ke atas, tapi ketika bisa nawa di Jakarta dipelok, ditinggalkan. Kalau kita sengit, bu, upami pati sengit siga naon. Sengit namun timur, sengit bau wanginya mempertiskan air sampai ke bawah. Kata ibu, itu tidak dimakan apa ya di atas. Padahal ketika kita bawa di hadapan ibu masih rasa sendok kuasa dibagi dua, cari salam sesuatu diberikan bingah daripada wanginya dapat, tapi dia tidak mendapatkan itu. Namanya petis makannya itu wangi mentimunnya, masya Allah. Hati-hati bu dengan orang tua kita yang masih ada. Tahu sedikit dasar itu gini-gini semua keras. Insya Allah selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Jadikan orang tua kita ratu dan raja di dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi. Peran kita sebagai wanita tidak lain sebagai istri. Jadilah istri yang salihah dan insya Allah Allah akan berikan suami harta hidup kita yang saleh. Amin. Jadilah ibu dari anak-anak kita yang betul-betul menjadi teman. Bukan barangkali kita mengulang seperseorang kapungkur. Dulu mah kita ya bu disuruh dari pertama sampai kapan ingat. Rohani kalau bangun tidur masak air, rendam cucian, abdi makan tibu di 10 berkeluarga bu, 10 hari raka, nomor 7 rayu, 7 teh dia sehat, tewan dari sakola dari pasar teh abdi. Ya, aku kompornya nih liburannya ya, nongeng-nongeng gitu hari gitu kan ditanya bu. Sekolah juga tidak kesempatan tadi. Cincin itu orang biru hidup punya tapi tidak cari. Aduh, nggak itu bulu-bulu dua ini. Nah terjadi nyuci sampai anu orang kali air sama pinter tidak sama. Tapi kita harus sebagai teman harus dapat bagaimana caranya supaya anak kita ini bisa ngobrol baik. Curhat kepada kita, temuan apa di luar, kita harus betul-betul melihat putra putri kita dengan zamannya sekarang. Jadi teman yang baik, jadi teladan yang baik. Dari mana? Tentu saya orang kayak solingan dari ibunya yang setiap saat bertemu lebih banyak daripada ayahandanya. Dari mana? Tutur kata lisan kita, sikap kita. Berbicara yang positif-positif saja. Jadi satu sikap kita, lisan kita jaga. Kemudian yang selanjutnya kita harus selalu ngobrol yang baik-baik saja. Ketiga yang banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena yang mempunyai hati adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir berbuat adil kepada anak-anak kita. Dan barangkali itu sekarang orang timur kesami, oh mama ada kalimat sekarang ada kalimat jangan ada kalimat bahasa begitu dari anak-anak kita. Jadi satu, jaga lisan, jaga sikap, kemudian berbicara yang positif saja, kemudian doa berbanyak kepada Allah, dan yang terakhir adalah adil kepada anak-anak kita. Ketika kita ingin mempunyai rumah tangga yang dalam kalimat Al-Quran Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah dan istiqomah, atau dalam bahasa kerennya adalah harmonis dalam rumah tangga. Itu tadi dari siapa awalnya? Dari ibunda tercinta kita, lisan kita juga.
sikap ini tak jaga. Dan doa yang punten sana sendiri aja di seberang di Palembang. Cawe angkat di dapur, tahu delapan, tahu sarapan orang kosmio, sama arisan. Putra orang sekolah tahu sama tadi cina iji tahu 7. Wallahu a'lam. Muli tahu sarapan. Terang nama kafe pula. Terang nama kamana. Tetapi ketika kita mempunyai sifat atau ngomong bahasa itu mengaluikan hal-hal yang berjanji kepada anak-anak kita yang tidak ditepati, insya Allah anak-anak kita akan tepat. Pulang sekolah tepat, ya pulang dari Bandung tepat, karena mama pasti akan tahu. Alasan banyak ya, dan orang dari sibuk maka terterang utangnya jam sekian saya pulang. Anak-anaknya tidak tahu kemana dan kemana. Tetapi satu, ketika peran seorang istri, satu, jagalah anak-anak kita sholatnya. Yang paling utama, di mana wae pokoknya orang ada dengan ada sholat dulu, ini kan sudah dulu. Alhamdulillah kalimatnya biasanya sudah. Alhamdulillah. Nanti sore ngaji loh, Ustaz datang, ya man, ini lagi jalan, sebentar lagi dapat pulang. Itu. Wayahna ibu sekarang, ada anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak yang ada di kampung, seperti di rumah saya rumahnya gegam. Anak-anak setiap sore, setiap subuh ada pengajian atau pengajian maghrib. Tetapi kalau yang di publik kadang-kadang pengajiannya agak susah. Panggil guru, kenalkan kepada agama. Jadikan tadabbur alam itu, Al-Quran itu menjadi makanan setiap hari untuk anak-anak kita dengan murotal, dengan taksi. Tadi mau tahu, kami tak tahu yang biasa mau tahu. Nanti yang tadi ya bu ya 1, 2, 3 sampaikan kepada anak-anak kita. Ibu boleh sibuk di luar, tapi dengan ketentuannya. Ketika ibu pengajian di mana saja boleh, silakan bu. Di Istiqomah, di Pusdai, di Masjid Raya, di mana-mana silakan. Tapi bawa hasilnya untuk anak-anak kita juga. Di anak-anak kita jam segini pulang, nanti kita harus ada di rumah nih, sampaikan. Aduh nikmat, apalagi ada hidayah Ustaz Akam di sini ya, Masya Allah ya bu, kalimat-kalimatnya. Karena Allah menakdirkan lahir di alam dunia, anak lahir di alam dunia ada 3 tingkatan bu. 1 jinatul hayat. Apa itu jinatul hayat? Menjadi orang kebanggaan untuk kita sebagai orang Tuhan. Ada fitnah apa bu? Menciptakan penderitaan saja. Memabuklah, ugal-ugalan di jalan, dan lain-lain sebagainya. Sekarang apalagi ya bu ya, banyak diceritakan, banyak hal-hal yang menyampaikan dalam berita-berita. Masya Allah, ada seorang anak membunuh ibu bapaknya, betul. Ada seorang orang tua juga membunuh anaknya dan istrinya. Ada seorang ibu menjual anaknya. Na'udzubillah ini. Kenapa itu? Karena pergaulan tidak dapat kasih sayang. Tapi nomor 1 yang harus kita pegang, karena wajibnya adalah wanita itu di rumah. Perhatikan anak-anak kita. Nomor 1 di rumah itu tadi ibu. Pasti akan sampai sakinah, mawaddah, warahmah dan istiqomah. Apa kiatnya tadi? 1, keimanan, ketakwaan, sabar dan tawakal. Walaupun memang dalam rumah tangga pasti akan ada satu hal yang tidak kita inginkan, tetapi bawalah dengan sikap sabar dan tawakal. Lanjut lagi apa lagi? Tadi setelah anak yang 1 jinatul hayat, yang kedua adalah fitnah kepada kedua orang tuanya, yang ketiga jadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan qalbu ibu bapaknya. Terciptalah lahirlah insya Allah anak-anak yang soleh, memang soleh dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Kewajiban kita tadi sebagai istri yang salihah kepada suami kita, insya Allah Allah akan berikan pendamping suami yang saleh. Jadilah seorang ibu yang betul-betul menjadi panutan anak-anak kita, menjadi teman kepada anak-anak kita. Kemudian insya Allah doa yang paling utama. Ada 4 rumusnya tadi. Ibu agar memang anak-anak kita menjadi anak-anak yang tadi soleh dan solihah, lisan dijaga, sikap juga kita dijaga, betul. Bicara yang positif saja, banyak memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersifat adil kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kemudian ada 4 yang terakhir. 4 apa bu? 4 T. Apa itu 4 T? 1. Ta'aruf. Ta'at. Yang kedua ta'awun. Yang ketiga tasawwur. Yang keempat ta'afuf. 1 tadi ta'aruf. Ta'aruf itu tidak ada batas waktu. Bukan saja kita dari mulai sebelum bertemu jodoh di akad nikah, tetapi ta'aruf itu setelah kita melangsungkan pernikahan sampai Allah menjemput salah satu di antara kita berdua, itu tetap ta'aruf. Karena bagaimana? Ta'aruf. Sifat kita ini bu dari mulai 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan berubah. Soal bahasa keren nama, beda jumpu berkadua. Berkadua ada ya, berkadiwut gitu gini. Tidak ada sebenarnya. Karena itu sifat manusia. Ta'aruf. Kita harus siap akan kekurangan pasangan kita masing-masing. Dari 2 keluarga, dari 2 bapak yang berbeda, orang 1 ibu 1 bapak aja masih banyak perbedaannya ya. Apalagi ini dari 5 keluarga. Itu ta'aruf. Siapkan mental kita. Makanya dilandasi oleh iman tadi, oleh takwa tadi, oleh sabar tadi. Tidak akan jauh ya, ta'aruf. Kemudian yang kedua ta'awun. Apa ta'awun? Saling tolong-menolong. Tolong menolong di sini sebelum keluar rumah bu. Di mana? Dengan siapa? Dengan batur sakasur. Orang batur sakasur, teman sekasur dulu, tolong menolong itu. Dari apa? Segala hal yang besar maupun yang terkecil. Tidak akan lahir anak kita ke alam dunia kalau tidak tolong menolong antara suami istri di kasur. Batur sakasur. Batur sakasur. Tolong menolong. Karena ada hak istri, ada hak suami, ada hak bersama. Itu dalam rumah tangga. Awas itu kemana? Tasawur, tasawur, bermusyawarah, komunikasi. Ada hal yang menjadi satu ganjalan dalam kolbu. Ibu tolong banget kepada ibu. Si bapak bu, bapak suami. Kelihatan aja bisa rohani dan hasil ilmu, kelihatan. Oh jangan itu. Tidak seperti itu. Tapi jadikan atas syawur, komunikasi, obrolan dengan baik-baik. Tetapi ngobrol nanti mau bicara luas mah, kalau begitu supi buka pintu langsung jangan. Ambil apa salam dalam, kalau itu suasana seperti apa? Kita bisa. Jangan dulu. Biasa dulu bapak biasa apa? Syukur apa pakaiannya tidak itu biasa kan. Maka diladeni airnya. Setelah semuanya beres, sholat beres, mandi beres, papa baru sampaikan komunikasi, musyawarah apapun juga. Yang besar maupun yang kecil. Kemudian dengan siapa sih kita ada kekurangan, dengan siapa sih kita ada perbedaan, dengan siapa sih kita akan ada selisih, tentunya dengan teman satu atap. Upami piring mah mual sama piring tetangga, tapi piring yang ada di rumah. Ketika sudah ada perdebatan, kekurangan setelah kita tadi ada komunikasi, setelah tadi ada obrolan, jadikan yang terakhir ta'afuf.
saling maaf memaafkan. Karena nomor satu di dalam Islam kita hanya diberi tiga hari. Jangan berlanjut kalau sudah 3 hari. Ya, kalau kita ada kekurangan dengan suami, kita harus berbaik-baik. Namun yang dalam bagian sedetik, oke, temelampung tiruni. Tenang mau kita sakadaplah soalnya oke. Ibu atau bapak nambah mama, bapak nanya suruh jawab apa di rumah. Ibu jangan dilawan, jangan dilawan, jangan dipanasin lagi atau dicuburan lagi, diasapin lagi. Ibu mah untuk sih ibu minta maafan. Buat kakak. Wajah marah. Kalau kita yang tahu kok, kita bisnis siapa yang tahu kekurangan suami kita? Kembali kita harus bisa menyimpan rahasia antara suami istri. Insyaallah. Keempat tadi bakal untuk kita ada apa? Ta'aruf, kedua ta'awun, kemudian tasawur, dan terakhir saling maaf-maafkan. Itu ta'afuf. Karena dalam rumah tangga pasti akan ada hal yang tidak kita inginkan. Saling maaf-maafkan. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, satu bulan yang penuh dengan keberkahan, sahur Ramadan ya Bu ya. Segala sesuatunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di hari ini tadi diawali dengan membaca Al-Quran bersama-sama surat Ar-Rahman. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Paling tidak nikmat sehat, nikmat dipanjangkan umur, nikmat bisa kita puasa di bulan Ramadan. Karena kewajiban kita sebagai istri tidak lain satu, melaksanakan ibadah yang wajib, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suami, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terakhir jadilah ibu yang baik kepada anak-anak kita. Inilah kewajiban kita sebagai seorang ibu. Tidak wajib ibu mencari nafkah di luar, tapi ketika ibu punya tidak apa-apa, silakan mangga. Tetapi kewajiban ibu tadi menjadikan di dalam rumah tangga itu bagaikan surga. Baiti jannati, rumahku adalah surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada salawat, kita bersalawat bertaklimat dulu kepada Rasulullah SAW yang telah menjadikan kita semua ada di zaman yang betul-betul perubahan, yaitu ini yang kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa mengaji bersama-sama, kita bisa duduk bersama seperti ini, bermujalasah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sekarang ayat yang tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Naon atuh eta aya naon? Teu aya sanes di antaranya tanda-tanda kebesarannya Allah menciptakan istri-istri bagimu dari jenis kamu sendiri supaya kamu dapat hidup tenang bersama mereka, dan diadakannya cinta dan kasih sayang antara kamu. Sungguh yang demikian itu bukti-bukti bagi orang yang mengetahui. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yang telah tadi disampaikan oleh Tuhan
Ya Bu, bermacam-macam tadi landasannya, niatnya. Pertama niat ibadah karena Allah, kita menikah dilandasi oleh iman, takwa, tawakal dan sabar. Kemudian ada 4T, ada ta'aruf, ada ta'awun, tasawur, sama ta'afur. Kemudian ada kita dengan doa-doa. Kemudian bagaimana kita terhadap suami dan bagaimana kita terhadap anak-anak kita. Karena setelah pernikahan pasti Allah akan berikan buahnya, yaitu dianugerahkan seorang keturunan putra atau putra putri. Ada juga yang Allah tidak memberikan keturunan. Di sini kehebatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi ayatnya apa? Surat An-Nur ayat 21. Untuk apa? Supaya bisa berkasih sayang, supaya ada ketentraman di dalam rumah tangga. Masya Allah. Bagaimana andai agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayat yang kedua, At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman. Aras, cobi armaya hartosna, didugi dari awas hartosna. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang ayat 6, At-Tahrim ayat 6. Surat ke-66 ayat 6. Ibu Ketua boleh dibaca, Ketua, artinya ada ayat 6. Boleh. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Dari sini potongnya dari sini biar Ibu Ketua dipotong. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Masya Allah. Kewajiban kita Bu, jangan berleha-leha, jangan sampai kita Bu. Dari ayat tadi ketika Allah menjadikan kepada kita semua satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keinginan kita keharuan sampai dalam rumah tangga. Tadi ayat yang terakhir, jagalah kita diri dan keluarga dari sinar api neraka. Yang sungguhnya kita manusia dan Abu Bakar. Yang menjaganya siapa? Malaikat yang sangat kuat, yang sangat kasar. Karena apa kasarnya di sini? Karena kita waktu di dunia tidak mau mendengar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika kita ingin rumah tangga harmonis, selamat di dunia, selamat di akhirat, ingat ayat ini tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga. Istri dengan suami, suami dengan istri, ibu bapak dengan putra putrinya. Jaga dari api neraka. Itu pasti ayat Al-Qur'annya sudah jelas. Jangan orang-orang pada ngaos, orang masuk ngaos, abis masuk kamar-kamar, sholat tapi putra putri orang dari jadi sholat, dari jadi ngaos. Perkenalkan dengan agama sedini mungkin. Suatu hari uang memang ada tapi masih sumping dan bapak ibu ustaz, kamu orang kali paling tidak belajar cara praktek sholat yang benar. Bacaan-bacaan sholat, pikir tentang wudhunya, tentang membaca Al-Quran panjang pendeknya. Karena membaca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid. Kalau membaca Al-Quran tanpa memakai ilmu tajwid, Al-Quran akan melaknat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semakin ada tadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nas, anu suruh nanti orang manusia. Siap ya Bu, sampai nanti di rumah ngobrol sama papa mama, sama suami kita, bahwa ini besar itu.
Kadang belum gede hapunten ka ibu-ibu hapunten abdi sekakiragan serta hilapan doakan abdi. Maafkan saya ya Bu ya, maafkan anak-anak, maafkan suami, doakan kami dan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya juga menjadi anak yang solehah ya Bu ya, saya menjadi istri yang solehah dan insya Allah suamiku menjadi suami yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah. Dua ayat itu surat tadi sudah tersampaikan, semoga kita dapat melaksanakannya ya Bu ya. Tentunya kekurangan kehilafannya mohon maaf yang seterus-terusnya karena waktu jua dan inilah ilmu yang ada di ibu Hani. Semoga pada saat yang nanti kita dapat bertemu kembali insya Allah berdua. Sekali lagi mohon maaf, kita tutup dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil qusra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa khalibatina biyaumina yang belakang ada yang belakang yang kecil nah itu yaumil akhir kembali lagi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa qarabatana wa qaribatina biyaumina hadaina yaumil yang baik yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kehilapan itulah kemudian saya selaku penyampai kegiatan pada siang yang berbahagia ini. Mohon maaf dan kita tutup dengan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hubbi alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.